Hola teman-teman. Balik lagi sama gue Dimas di Moin di Channel. Kali ini dalam segmen pengen pinter ya. Jadi di konten ini akan berisi semua hal yang berkaitan sama dunia 3D CGI. Nah, jadi ceritanya nih hari ini gue akan ngelunasin utang. Ceritanya itu beberapa waktu yang lalu gue sempat nge-upload karya gue, judulnya Amara, di Blender Army Indonesia. Nah ini responnya bagus banget, thank you banget buat teman-teman yang ada di BAI ini udah merespon dengan baik. Kadang kita seniman juga nggak cuman kebutuhan perut yang mesti diisi, tapi juga apresiasi itu butuh juga ya, supaya menjaga kita supaya tetap semangat terus dalam berkarya. Nah di sini ada satu komen, ini si Bro Raffi Akbar ini nanyain tentang tekstur kulit. Gue respon sebisanya waktu itu dan kemudian gue janji akan bikinin video YouTube-nya gitu loh. Nah, karena waktu gue dalam pembuatan si Amara ini gue nggak ada kepikiran buat bikin behind the scene-nya, jadi nggak gue dokumentasikan itu proses pembuatannya gitu. Jadi gue akan coba melunasi hutang gue ini dengan cara gue akan ngeliatin bukan proses ya, breakdown dari tekstur yang gue bikin. Jadi waktu itu gue bikin teksturnya di SP, bukan SP yang lain ya, itu singkatan dari Substance Painter. Itu adalah software buat texturing 3D, jadi gue singkat SP. Waktu itu gue bikin di SP dan kemudian sekarang sudah diakuisisi sama Adobe, jadinya berubah nggak sih namanya? Kayaknya nggak berubah deh, tetap Adobe Substance Painter. Substance 3D Painter begitu. Oke, ini adalah master file dari karakter Amara. Nah, ini gue akan coba liatin sekalian layer-layernya supaya jelas kelihatan. Nah, ini jadi kebetulan gue bikin di dua file yang terpisah gitu supaya lebih leluasa gue teksturnya. Mau siomay nggak? Mau. Jadi gue akan ceritain dulu sebenarnya konsep atau ide dari karakter ini apa, itu batasan-batasannya. Jadi gue pengen bikin karakter yang tipikalnya stylized gitu. Jadi kartun juga enggak, realistik juga enggak gitu. Jadi di antara keduanya. Jadi di hybrid lah, di tengah-tengahnya gitu. Biasa disebut stylized. Nah, untuk tekstur yang tipikal stylized ini tetap gue ngerasa waktu itu harus tetap ada berasa realistiknya walaupun nggak dominan, tapi paling enggak berasa. Jadi batasannya di situ, nggak terlalu realistik banget, yang penting ada rasanya, realistiknya dikit-dikit begitu. Jadi yang mempengaruhi output dari texturing itu salah satu yang terpenting adalah fase dimana kita ngasih surface detail di proses ZBrush. Ya, waktu di proses sculptingnya. Bahan-bahan mentahnya itu bagus apa enggak? Kalau bahan mentahnya nggak bagus, ya mau gimana pun bakalan susah sih. Ya, jadi emang ada baiknya kita disiplin dalam mengikuti SOP dari asset creation yang udah kita bikin sendiri. Pastiin semua step-stepnya dilalui dengan baik dan benar. Nah, ini adalah Amara waktu masih di ZBrush. Di ZBrush ini gue tambahin detail dari permukaan kulit. Begitu. Jadi di sini sebenarnya pun nggak terlalu detail-detail banget ya, cuman seperti yang tadi gue bilang, gue nggak mau terlalu realistik juga karena ini konsepnya stylized. Jadi target gue itu adalah yang penting berasa ada surface kulit. Kalau nggak salah gue bikin cuma 2 layer ya. Yang layer pertama itu buat base di semua permukaan skinnya. Itu pun gue cuma pakai noise yang ada di ZBrush ini bawaannya kayak gini. Tinggal di adjust aja, dimainin intensitasnya gitu. Dan gue juga nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Yang penting berasa aja. Kemudian layer kedua itu gue tambahin kayak gini-gini nih. Ini kan agak custom nih. Jadi gue punya satu alpha brush yang khusus diperuntukkan untuk daerah pipi, daerah bibir, daerah dagu, dan segala macam. Nah itu cuman dua layer itu aja sih. Udah begitu aja.
Nah kemudian emang yang agak makan energi itu ketika nge-bake sih gitu. Jadi kita mesti keluarin mesh high poly-nya ini yang ada 17 juta ini. Kita keluarin jadi OBJ. Kemudian kita bake. Kita bake di Substance Painter. Begitu. Jadi ketika masuk Substance itu kan ada baking ya, di edit bake mesh map. Nah, ini gua masukin yang high poly-nya di sini. High poly-nya high definition mesh. Nah, ini gua masukin di sini. Nah, ini adalah file Amara yang high poly. Dan ini ngeluarinnya emang cukup lumayan lama sih. Soalnya emang densitas polinya emang tinggi ya, jadi agak lama gitu. Nah, kemudian dari situ udah langsung gua bake. Waktu itu emang ada ada kendala, emang gua nggak terlalu suka hasil bake dari Substance Painter gitu. Makanya gua untuk normal mapnya gua bake pakai langsung pakai ZBrush. ZBrush itu ada lupa gue di mana ya. Nah, ini udah ketemu, ternyata ada di plugin. Jadi di multimap exporter. Nah, di sini tinggal di checklist aja yang normal mapnya, langsung create map, all map gitu. Kalau emang di sini kita bikinnya UDIM, dia akan ekspor dengan UDIM juga gitu. Jadi nanti ada beberapa map begitu. Terus kemudian normal map dari ZBrush itu langsung gua tiban, gua override hasil bakean dari Substance Painter. Di sini jadi di map ini nih, ini udah hasil dari ZBrush. Nah, nanti bisa kita lihat hasil bakeannya itu di sini. Ini hasil normalnya, normal map yang dari ZBrush nih ya. Yang dari ZBrush bisa kelihatan juga AO-nya seperti kayak gitu. Nah, AO kita makanya mesti hati-hati juga. Beberapa ada yang bantu, beberapa ada yang nggak bantu juga. Kalau buat yang animasi ya, buat objek-objek bergerak, kita mesti hati-hati. Kayak misalkan di area sini nih, selangkangan itu AO, kemudian keluar juga kurvatur. Ini juga sangat membantu buat ngeluarin detail surface ya. Selain kita udah ada normal map, bisa di boost juga pakai kurvatur ini. Ada thickness juga, ada position gitu. Dan proses itu tuh ya lumayan makan waktu sih, di proses menyiapin map-mapnya buat Substance Painter ini. Jadi emang itu bagian yang tidak fun sih menurut gua gitu. Jadi emang banyak proses ngebake gitu kan, jadi banyak nunggu ya, kalau bener, kalau salah ngulang lagi gitu-gitu sih. Jadi emang ini part yang nggak fun tapi krusial. Tapi kalau misalkan kita udah bikinnya clean, bagus, nggak ada error di sana sini, normalnya aman dan segala macam tuh, jadinya tuh satisfying man, terpuaskan gitu loh. Kalau balik ke zaman dulu, kita masih pakai Photoshop dan Xnormal, itu effortnya lumayan untuk achieve hasil kayak yang bisa kita lihat sekarang ini. Tuh, jadi God bless teknologi sih, balik lagi. Sekarang udah ada Substance Painter yang relatif lebih aman, lebih bersih, dan nggak banyak error ketika kita mau nge-bake map dari mesh yang kita bikin. Begitu. Dan ketika semuanya udah ready kayak gini, normalnya udah bagus, semuanya sudah masuk, baru kita masuk ke proses texturingnya gitu. Nah, gue akan coba breakdown dari paling bawah. Ini adalah base colornya. Kebetulan gue mau yang rada-rada nggak bule gitu loh, jadi rada-rada Asia. Jadi base colornya kekuningan gini, coklat-coklat kekuningan, nggak pink ya. Jadi emang warnanya coklat kayak gini buat base color paling bawah. Kemudian nextnya di atasnya gue bikin satu layer ini, di atasnya kita masuk ke alfanya. Nah, ini gue build cuman pakai rasio black and white. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu ya, satu teknik yang sangat-sangat penting gitu dalam texturing itu adalah masking. Nah, masking ini biasanya gue pakai kayak gini. Misalkan gue mau ada warna gitu, mau ngasih warna di sini, ininya gue masukin dulu. Gue mau nambahin satu color misalkan merah gitu ya.
Gua akan pakai teknik masking ini, merah ini. Kemudian tinggal gua add black mask, dia nambahin masking di sini. Jadi akan gua paint dengan cara masking. Begitu. Enaknya apa? Ketika ada revisi atau ada perubahan gitu, kita nggak perlu ngurang dari awal gitu, ngepaint lagi dan segala macam. Karena paintnya udah di save as a masking gitu. Ini adalah alfanya, maskingnya. Ketika ada perubahan nanti tinggal diganti colornya aja. Misalnya ada perubahan warna jadi biru, tinggal diganti colornya. Misalkan pun ada penambahan lagi, gue tinggal nambahin satu layer lagi. Ini misalkan first layer 01, misalkan pakai brush yang beda. Ini gue akan tambahin satu layer lagi supaya kepisah sama layernya sebelumnya, layer 2. Nah, begitu. Jadi di sini kita bisa fleksibel banget kalau ada kenapa-napa. Kita bisa adjustment di opacity-nya, kita bisa blending layer-nya bisa kita custom. Begitu sih. Ini teknik yang sangat membantu sekali. Kalaupun gua mau nambah ada color lagi di atasnya, biasanya sebisa mungkin gua bikin layer baru. Itu misalkan di sini gua mau ada warna hijau, tuh. Ini tinggal gua tambahin lagi paint warna hijau. Dan ini juga bisa dikombinasiin sama apa yang ada di dalam Substance Painter gitu. Misalkan gue mau pakai seperti yang tadi gue liatin ya, gue pakai procedural map yang udah ada dari bawaan dari Blender. Jadi tinggal gue add as a fill. Nah, fill ini akan gue masukin misalnya noise. Kok nggak ada? Nah, ini misalkan ada noise ini ya, cell. Misalkan kita memasukin cell ini, tinggal drag aja ke dalam. Nah, jadi dia akan masuk dengan cara masking. Dan ini membantu banget sih teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat maskingnya, tinggal pencet Alt di icon masking ini. Yes, begitu. Jadi yang putih ini adalah yang muncul, hitam hilang. Dan ini bisa kita customize lagi, scale-nya kita kecilin segala macam. Begitu. Teknik masking ini basicnya kayak gitu teknisnya. Semuanya pakai teknik masking ini. Nah, lanjut lagi tadi buat layer keduanya ya. Gue nambahin masking namanya rasio. Ini juga bawaan di SP-nya. Jadi pasti ada, tinggal dimainin aja scale-nya segala macam. Kalau kita lihat dari flat color, nah dia nambahin kayak bintik-bintik kayak gitu, jadi nge-break color. Jadi yang tadinya flat gini kita ganggu pakai masking ini. Oke, nextnya ada apa nih? Gue juga lupa ada apa nih. Ini apa? Oke. Nah, ini jadi semuanya ini gue build dari hasil map yang udah kita bake sebelumnya. Makanya bisa dibilang hasil bake-nya ini harus bagus sih. Karena ini hasil bake dari map lo ini dipakai buat seterusnya. Jadi emang absolut banget ini mesti bagus. Yang ini buat nambahin masih dalam rangka menciptakan ketidakteraturan ya. Karena kalau bisa kita lihat, human skin itu dia nggak flat, dia kompleks banget. Layering buat colornya itu banyak banget. Bisa dilihat ada berapa color yang ada di sini, nggak cuma satu color aja kan. Itu ada berlapis-lapis color, nggak cuma ada warna kulit kekuning-kuningan ini di sini, tapi juga ada yang kulit yang kemerah-merahan gitu. Nanti ada lagi yang ke biru-biruan, ada yang lagi ke rada ke hijau-hijauan. Nah, ini semuanya ini bertujuan buat bikin lapisan-lapisan kulit yang sedekat mungkin sama aslinya gitu. Begitu. Ini jadi masih dalam rangka nge-break color nih, jadi bisa ditambahin di sini sih sebenarnya. Masih dalam rangka base color. Nah, di sini gua nambahin karena ini gua kebiasaan dari
karena gue pertama kali dulu masuk ke aset itu di game, buat aset game, jadi habit painting tekstur itu selalu ke bawah-bawah sih. Kalau ini bisa dilihat gue nambahin merah-merah di area-area yang bisa dibilang area-area ambient occlusion kali ya gitu. Sebenarnya sih udah ada AO-nya kan, tapi nggak tahu nih gue pengennya bikin sendiri aja gitu, yang custom. Itu kita lihat mapnya gimana bikinnya. Nah ini kita break satu-satu. Oke ya, jadi gue pengen ini ada nuansa kemerah-merahan yang custom, yang spot-spotnya bisa gue kontrol sendiri gitu. Jadi gue painting manual di sini gitu. Nah spot-spotnya itu ada di sini ya, spot-spot AO sih sebenarnya. Ini dalam rangka ngurangin, di tone down dikit, terus ini juga masih dalam rangka naikin level begitu. Ini redness nih, makanya ada namanya redness di sini. Yes, itu rednessnya. Kemudian ada satu redness lagi, nih apaan nih ya. Jadi kayaknya ini yang di sini gue nggak puas, jadi gue pengen nambahin lebih merah lagi nih dengan cara nambahin base-nya itu adalah pakai map kurvatur. Jadi map kurvatur jadiin base-nya paling bawah, kemudian ada ditambahin paint lagi. Ini buat paint apa ya? Oh, buat ngalusin transisi nih kayaknya sih, buat apa, adjustment aja, level buat tone down. Oke, jadi hasilnya kayak gitu. Yang tadi di sini sebelum ini sudah nambahin redness lagi. Terus next layernya itu ada dark eyes. Apa ini dark eyes? Ini masih nambahin shading aja, dalam rangka nambahin shading buat sekitaran mata. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, red nose. Ya, ujung hidung dikasih kemerahan dikit. Terus ini apa? Dark eyes copy. Oke, ini kayaknya adjustment aja nih. Blush. Ini yang mau gua kasih lihat. Jadi dalam texturing kulit itu ada namanya zona-zona skin tone. Kalau secara painting ya ada zona-zonanya gitu. Nah, ini kira-kira kayak gini lah. Jadi intinya sih ya, bagian-bagian yang deket sama tulang, yang di bawahnya tuh langsung tulang, biasanya warnanya lebih kebiruan. Nah, bagian-bagian yang di bawahnya nggak ada tulang, which is adalah daging, itu biasanya warnanya kemerahan. Nah, intinya sih kayak gitu. Nah, dari rumus itu gua mulai nge-build bluish ini, warna kebiruan ini di daerah-daerah yang deket sama tulang, seperti di tulang rahang nih, bagian rahang di sini, di bagian sini gitu. Ini juga masih dalam bluish. Itu bluish. Kemudian ini lipstick ya. Bibirnya biasa aja colornya. Ini juga masih gue pakai masking. Di sini gue tambahin blur supaya transisinya smooth. Terus ada satu lagi ini buat apa nih? Oke, buat najemin shading sih istilahnya. Begitu. Itu lipsnya kayak gitu. Ini perpentilan. Nah, itu buat base colornya di situ. Yang folder kedua ini ada extra detail nih. Oke, sip. Nah, kita matiin dulu semuanya, kita lihat satu-satu. Nah, ini kita udah mulai masuk ke detail nih. Ini kalau nggak salah ini mikro detail sih gitu, yang imperfection dan segala macamnya itu. Ini apa? Skin crack. Oke. Coba kita lihat maskingnya kayak gimana. Oke, jadi dia sepertinya ini gua kayaknya pas nambahin berasanya kayak kurang. Jadi emang gitu guys, gua kadang suka lupa ini buat apa gitu ya. Mungkin ini adalah adjustment ketika udah dalam proses look dev gitu, rendering di Blender langsung gitu, pakai lighting dan segala macam. Ada adjustment yang mesti dibikin, ya biasanya kayak gini-gini sih, yang ketika dibaca lagi ini buat apa sih gitu. Kadang suka lupa sendiri, mungkin kemungkinan besar sih buat itu ya. Gitu. Jadi kita move on aja ke nextnya. Ini ada vein, ini pasti ya pakai grunge aja yang ada di dalam substance, nggak aneh-aneh sih. Terus ditambahin ada rasio cloud.
di atasnya supaya buat tone down gitu. Kalau lihat dari flat colornya ya, ada detail-detail kayak gini nih, detail-detail yang mikro kayak gini. Oke, nextnya atasnya ada apa lagi nih, kayaknya kopian dari bawahnya. Oke, ini masih dalam rangka vein ya. Jadi emang ini kalau nggak salah gue pakai brush sih. Ini brush yang ada di bawaan substance. Mana tadi? Nah, ini emang ternyata ada emang bawaan dari zebra sampai bawaan dari substance ya. Oke, ke atasnya lagi ada apa? Ini nambahin bluish. Ini dalam rangka estetika aja nih kayaknya, gengs. Terus ini ada freckle nih. Nah, ini yang freckle buat apa? Detail-detail kecil-kecil. Jadi ini sebelum sudah. Kalau misalkan maskingnya bisa gua break, kira-kira kayak gini nih, fill pakai apa dia? Grayscale. Oh, ini custom texture nih. Saya ingat gue masukin custom texture, di transform, dikecilin, terus di flip, kemudian di painting buat ngurangin, kita lihat di tone down, dikurangin yang nggak perlu gitu. Di atas ini ada lagi buat nge-push normal. Ini pakai dasarnya paling bawah pakai normal map, gue masukin as a fill. Terus gue crank up pakai level, gue sempitin lagi, di press lagi kurvanya supaya tujuannya nambahin ngeboost normalnya sih. Terus di atasnya ada paint buat adjustment, yang apa bagian-bagian yang nggak perlu gue adjust, dihilangin, di paint dengan warna hitam kayak gitu. Terus itu ekstra detailnya. Kemudian nextnya ada roughness. Ini roughnessnya juga sebenarnya ini selera pribadi, sebenarnya nggak terlalu rekomen, karena emang gue senengnya ketika cahaya masuk tuh gue seneng ada kayak gini nih, reflection kayak gini. Emang dari dulu gue seneng kayak gitu sih, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu balik lagi, itu selera sih. Ada yang orang bilang bagus, ada yang orang bilang nggak bagus gitu ya, begitu. Tapi coba gue akan break aja roughnessnya, masuk ke mode roughness. Nah, ini roughnesnya, nah ini masih kosong, roughness kosong, nggak ada apa-apa. Terus gue build by curvature, kita lihat apa map maskingnya. Terus tambahin paint, ini biasanya buat adjustment aja. Jadi gue pakai specular sampai roughnessnya pakai map curvature. Terus ini adjustment aja, nambahin cloud, nambahin apa buat supaya lebih ngebreak lagi, supaya nambahin randomness. Ini sih yang paling kerasa nih, ini paling atas nih, dia ngebreak. Bisa dilihat di sini, dia ngebreak roughnessnya begitu, jadi pecahan-pecahan lebih kecil lagi. Nah, nextnya atasnya lagi ada makeup ya. Kita lihat flat color, nambahin apa gelap di lubang mata, di kelopak, eyeliner, terus mood merah di lubang mata. Terus ini apa? Oh, alis. Terus ini apa? Tato. Iya, tato. Jadi kira-kira begitu aja dari gua buat acara breakdown texturingnya. Semoga bisa melunasi utang gua sama Bro Raffi ya. Jadi sekali lagi ini adalah pandangan subjektif dari artis ya. Jadi nggak ada benar dan salah. Di sana ada yang bilang bagus, di sana ada yang bilang jelek. Jadi ya emang subjektif gitu ya. Yang baik-baiknya diambil, yang jelek-jeleknya disingkirkan saja, oke? Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you buat waktunya. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Kalau ada yang apapun di unek-unek teman-teman, bisa langsung masukin di komen. Ada yang nggak jelas atau pengen dibikinin segmen yang lebih spesifik lagi, bisa langsung masukin di komen. Mungkin nanti kalau ada waktu, gue bisa bikinin videonya secara terpisah lagi. Oke, begitu aja dari gue. Sekali lagi thank you, sukses dan sehat selalu. Gue Dimas cabut. Ciao.